YouTubers, ketemu lagi bareng Dianti di sini di channel Dianti Aziz, sahabat YouTuber pemula. Nggak kerasa ya, kurang dari beberapa jam lagi atau kurang dari mungkin sekitar 42 jam. Kalau ditentukan Lebaran itu hari Rabu, maka besok artinya sudah Lebaran ya, nggak sampai 24 jam. But kalau ditentukan itu Lebaran kita hari Kamis, artinya masih sekitar kurang 1 hari lagi kita menuju hari kemenangan. Dan sebelum Umi memulai konten Umi kali ini, Umi mau ngucapin dulu buat semua sahabat YouTuber dimanapun kalian berada, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita semua diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan bisa dipertemukan kepada bulan Ramadan berikutnya. Dan semangat menyambut hari kemenangan. Oke, jadi kali ini Umi mau kasih tahu kalian tentang penanda waktu, dan Umi juga mau kasih tahu mungkin ini adalah video terakhir Umi sebelum hari raya. Jadi kemungkinan Umi bakal aktif upload video lagi after Lebaran. Oke, sebelum Umi mulai membahas konten Umi kali ini, Umi pengen dong kalian semua tulis di kolom komentar saran dan pendapat kalian mengenai fokus atau niche dari kontennya Umi. Kira-kira nih Umi harus monoton atau fokus di YouTuber pemula aja, tips and trick, atau boleh nih Umi campur aduk. Sebenarnya sih rada emang sih nggak nyambung ya kalau ini, cuman kan Umi itu lagi berpikir gimana channel Umi ini bisa bermanfaat nggak hanya pada satu fokus. Apakah kira-kira bisa ya channel Umi ini berkembang dengan berbagai macam tema yang masuk di channelnya Umi ini? Karena Umi lagi mikirin ini channel Umi ini harus bisa ngedukasi, harus bisa sharing, harus bisa berbagi berbagai macam hal, tidak melulu soal tentang YouTube, tapi mungkin bisa tentang beauty, kecantikan. Namanya perempuan ya, nggak bisa terlepas tuh dari yang namanya kecantikan. Traveling kan udah Umi satuin nih sama channel ini. Jadi sementara ini kan topiknya Umi tentang YouTuber pemula dan traveling ya, ngevlog gitu. Nah, ini Umi mau tambahin kayak beauty, tips and trick beauty. Apakah Umi harus buat channel baru atau gabung aja tuh di satu channel ini, terus ya udah dikembangin deh apa Umi punya skillnya apa, ya udah Umi kembangin dan Umi explore di channel ini. Gimana nih menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share ke seluruh media sosial kalian. Aktifin loncengnya ya, jadi kalau Umi ada video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi, nggak ketinggalan. Nah, kali ini Umi mau ngebahas tentang penanda waktu. Kalian udah tahu atau belum nih tentang penanda waktu? Di YouTube itu ada fitur yang namanya itu penanda waktu. Apa sih penanda waktu ini? Penanda waktu itu adalah untuk mengingatkan atau memberikan informasi kepada viewers kita bahwa di menit sekian titik sekian kita ada membahas tentang apa, atau misalnya kita nih mau kasih tahu ya kepada viewers kita, oh dalam satu video ini Umi lagi bahas 10 tema. Jadi kalian nanti kalau misalnya hanya tertarik pada tema 1, 2, atau tema 9, nah kalian bisa lihat nih di deskripsi. Oh di detik sekian titik sekian, di menit sekian titik sekian itu lagi bahas soal ini. Oh aku tertariknya hanya yang ini nih. Nah nanti viewers bisa langsung ngeklik bagian penanda waktu yang kita buat di deskripsi kita, lalu viewers akan otomatis nonton di bagian yang mereka klik saja. Nah kalau misalnya nih ada pertanyaan, kan kalau kayak gitu viewers kita nggak nonton dari awal sampai akhir dong ya video kita. Sementara kan harapan kita nih buat teman-teman yang belum monetisasi pastinya ngejar jam tayang kan. Makanya buat kadang video panjang-panjang supaya videonya itu ditonton dari awal sampai akhir dan jam tayangnya lumayan bertambah. Tapi perlu kalian ketahui, video panjang itu tidak menjamin 100% orang menonton dari awal hingga akhir. Apalagi orang yang tidak tertarik dengan topiknya kita atau hal yang kita bahas di videonya kita. Bisa jadi
orang-orang itu hanya akan nge-view kita di 1 menit atau nggak sampai 1 menit pertama, karena hanya pengen ninggalin jejak komen bahwa mereka itu udah mengunjungin channelnya kita, padahal itu nggak sampai 1 menit aja. Nah, apalagi kalau kita buat video panjang. Emang Mi nggak boleh ya buat video panjang? Oh no, bukan berarti tidak boleh kita membuat video panjang. Boleh banget kita buat video panjang, makanya itu kita siasati dengan memberikan penanda waktu di deskripsinya kita. Nah, kalau video kita itu panjang dan kita bahas berbagai macam hal, tidak semua viewers kita itu akan menonton video kita dari awal hingga akhir. Kadang juga di video kita itu ada hal yang dibutuhkan orang lain, tapi karena orang malas nih nungguinnya ya, kelamaan ngoceh tapi kok nggak sampai ke topik yang pengen aku dengar. Itu akhirnya kan orang malah skip, malah nonton video kita, ya udahlah berhenti gitu, nggak jelas juga nih yang mana nih dia bahas topik yang aku pengen tahu gitu. Atau misalnya karena tidak ada penanda waktu, jadi mereka main di tab di next gitu kan, dimajuin, akhirnya maju mundur, terus nggak ketemu tuh poin mana yang pengen mereka tahu. Nah, inilah fungsinya penanda waktu. Jadi mereka bisa buka deskripsi, mereka bisa lihat nih di kita dalam video kita yang panjang ini kita membahas tema apa aja, dan mereka juga bisa langsung ke poin yang pengen mereka tonton. Jadi minimal walaupun mereka tidak menonton video kita dari awal hingga akhir, masih ada part bagian topik yang mereka sukai yang akan mereka tonton. Ini juga salah satu cara membuat viewers kita itu betah nonton videonya kita, karena kita jelasin dan kita bisa kasih tahu bahwa di part sekian aku bahas tentang ini, di detik sekian aku bahas tentang itu, dan membuat para viewers kita itu nggak bosan atau boring nungguin video kita lama banget, ini kok nggak muncul nih yang dibahas nih, yang pengen aku tahu nih gitu guys. Nah, langsung aja ya Umi kasih tahu gimana caranya membuat penanda waktu di deskripsi YouTube kita. Langsung kalian ikutin, check it out. Oke, langsung aja kalian tuliskan seperti ini formatnya di deskripsinya kalian. Nah, semisal kalian agak ribet tuh nulisnya di deskripsi, boleh kalian tulis dulu di catatan handphonenya kalian. Setelah ditulis di catatan handphone, lalu bisa kalian pindahkan atau di copy paste ke deskripsinya kalian. Nah, formatnya itu bisa kalian ikutin seperti ini. Misal di 00.201 itu bagian opening, kemudian 00.233 itu bagian intro. Di sini diartikan jika 00 itu masih hitungan belum masuk ke 1 menit pertama. Jadi masih hitungan detik. Jadi 00.01 itu artinya di detik pertama adalah opening. Kemudian di 00.233 itu detik ke-33 adalah masuk ke intro. Nah, kalau sudah sampai ke bagian menit, kalian bisa tuliskan misalnya nih registrasi 01.246. Jadi tetap kita harus mengikuti format yang ada ya. Dan seterusnya, ada berapa topik yang kalian bahas, bisa langsung kalian tuliskan saja. Dan ingat ya, formatnya tidak boleh titik. Misalnya 00.01 itu salah. Jadi kita harus pakai titik 2. Lambang titik 2, 00.201. Nah, kalau misalnya sudah sampai di menit ke 10, 11, 12, langsung aja dituliskan 12.209. Misalnya topiknya penyebab komedo putih kayak gitu. Dan kalau misalnya sudah sampai ke hitungan jam gimana Mi? Misalnya nih video kita durasinya itu 1 jam lebih atau 2 jam. Nah, kalian bisa juga langsung tuliskan 01.2, itu artinya jamnya 1 jam, titik 2, misalnya di menit 53. Tuliskan 01.253.2 lagi untuk kita menyertakan detiknya. Jadi itu bisa terdeteksi sebagai jam. Kalau misalnya kita nggak masukkan detiknya, nanti hitungannya jadi menit. So, kalian langsung coba aja ya buat penanda waktu di videonya kalian, agar orang-orang atau para penontonnya kalian itu bisa stay tune dan betah nih nontonin videonya kalian. Mudah banget bukan? Sisa di copy paste ke deskripsinya kalian.
Nah, ini adalah contoh ketika kita sudah paste ke kolom deskripsinya kita dan kemudian kita save. Otomatis angka-angka yang tadi kita tuliskan, penanda waktunya akan berubah menjadi warna biru. Nah, ini tinggal diklik. Kalau diklik itu akan langsung muncul ke video yang dituju atau ke topik yang dituju. Jadi sisa diklik langsung lompat ke detik atau ke menit yang kita inginkan atau yang penonton kita inginkan. So, let's try. Thank you. Nah, oke guys, itu tadi tuh gimana caranya membuat penanda waktu di setiap video kita di deskripsi kita. Dengan adanya penanda waktu, viewers kita bisa makin betah berlama-lama untuk stay tune di videonya kita karena mereka tahu nih kapan kita membahas topik apa. So, thank you for watching. Semoga bermanfaat and see you, bye-bye. Selamat Idul Fitri semuanya.